Oke. Nah, halo, assalamualaikum. Halo Kak, Waalaikumsalam. Eh, Gimana, Kak Ira? Kabarnya baik? Alhamdulillah baik, sehat. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih. Maaf ya, ada kendala. Tadi ada kendala, so agak agak sedikit molor waktunya ya. I'm sorry for that. Bisa kita mulai aja? Bisa Kak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat jasmani maupun rohani. Yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam bagi yang muslim, sehingga kita bisa merasakan indahnya berislam hingga saat ini. Selamat bertareikan salam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, tabiin dan tabiat, sehingga kita umatnya semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita yang sangat kece banget. Ya, assalamualaikum Kak Ira. Iya Kak, Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih juga sudah menyempatkan hadir di acara Ngusai Ngobrol Santai bareng Kak Vicky. Nah, Ngobrol Santai bareng Kak Vicky kali ini adalah episode yang kedua, yang mana episode pertama itu kemarin sudah dilaksanakan sama juga. Ini masih edisi Turki. Ketika edisi 1 itu tentang apa ya? Proses dari awal. Nah, kalau misalkan pada episode kedua ini, saya mengundang Kak Ira untuk membahas lebih lanjut bagaimana tips dan trik cara lolos seleksi wawancara pada beasiswa Turki ini. Nah, pasti teman-teman sudah bertanya-tanya ya, tahun ini tuh pastinya jauh lebih banyak lagi yang daftar. Betul nggak Kak Ira? Soalnya dari tahun ke tahun itu beasiswa Turki itu semakin banyak yang minat, ya nggak? Ya benar. Apalagi Iya. awal-awal tahun lalu itu gimana ya, selalu memberikan surprise gitu untuk adik-adiknya. Jadi semakin tertarik dan semakin banyak yang daftar. Nah, dari tahun ke tahun semakin banyak, apalagi tahun ini ya. Ya, Iya, benar. tahun kemarin 2020 itu dengar-dengar wawancaranya online ini, Kak. Benar nggak sih? Nah, benar. Ada yang online, ada juga yang teman-teman tidak dapat undangan wawancara, namun dia langsung diluluskan. Nah, semoga aja tahun ini kayak gitu juga ya. Iya, semoga. Jadi lolos seleksi berkas. Karena kan sekarang masih pandemik, kenapa panitia juga tidak mengadakan secara offline, karena banyak juga yang dipertimbangkan nih teman-teman. Nah, semoga aja teman-teman yang kuotanya ditambah, kemudian lolos seleksi wawancara, seleksi berkas langsung lolos ke seleksi wawancara. Luar biasa banget. Nah, Kak Ira, karena memang tema kita pada hari ini adalah tips dan trik lolos seleksi wawancara beasiswa YTB. Nah, di sini saya punya sedikit pertanyaan nih buat Kak Ira. Boleh saya bertanya? Oke. Kak Ira, sesuai dengan pengalaman Kak Ira ketika 2019 itu, ya, karena di sini kan Kak Ira merupakan salah satu award di YTB ya. Ya. Iya. Tapi kayaknya ada satu hal yang belum saya mention ya. Terlupa. Kak Ira, tolong boleh perkenalan dulu nggak? Saya lupa ya Allah, saya lupa. Bila bisa perkenalkan sekarang dulu, nanti kita akan langsung masuk ke sesi pertanyaan. Oke, izin ya Kak. Iya. Teman-teman, mohon izin semuanya. Perkenalkan, nama saya Fakira. Saya kalau di Indonesianya itu asalnya tuh dari pulau paling barat di Indonesia, yaitu dari Aceh. Saya diterima YTB itu tahun 2019 di jurusan kedokteran.
di salah satu universitas, yaitu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi di Turki. Jadi itu di kota Sivas. Gitu. Kota Siwas. Kalau misalkan ke Istanbul jauh nggak, Kak? Jauh banget, itu 12 jam perjalanan darat, 2 jam perjalanan udara. Wow. Sama kayak dari Jakarta ke KL ya, Kuala Lumpur. Iya. Baik. Oke. Betah ya di sana di Turki? Betah banget. Betah banget. Betah banget ya. Iya. Alhamdulillah kalau betah. Kira-kira bedanya apa sih, Kak, di Turki dengan di Indonesia gitu dari segi apa ya? Culture-nya deh. Oke, yang pertama itu makanan. Makanan. Pertama Makanan, makanan. Oke, iya, terus? makanan. Terus yang Hah? kedua, gaya bicara ya. Kita itu bicaranya itu berintonasi, sedangkan mereka itu datar gitu. Kayak mana tuh ngomongin datar tuh? Jadi Contohnya. mereka itu ngomongnya itu kayak meraba, meraba, bugün gitu. Jadi Terus? kayak datar Oh. gitu, datar Terus? banget gitu. Atau Nasılsın gitu. Jadi kalau kita kan, hai apa kabar gitu. Sedangkan mereka itu kayak Nasılsın gitu. Jadi datar banget. Jadi Ya. kadang-kadang kita itu nggak mengerti gitu. Ini maksudnya gimana sih gitu. Mereka marah nggak sih gitu. Oh. Tapi pernah ngerasa krik nggak sih? Misalkan Kak Ira ngomong berintonasi, tapi mereka jawabnya datar gitu. Anggapannya seperti apa? Ya jadi rasanya gimana ya? Aduh, gini kenapa sih diginiin gitu. Padahal mereka itu ngomongnya itu udah luar biasa banget gitu. Tapi dengar-dengar rata-rata kalau orang Turki itu bahasa Inggrisnya minim ya. Bener nggak? Iya, iya benar. Eh, ada data, saya lupa baca data dari mana, itu Turki itu salah satu negara yang bahasa Inggris paling rendah di Eropa. Oh, gitu. Tetapi banyak Iya, juga ya dari mereka orang-orang yang memang sudah expert lah dalam English ya. iya. Oke, langsung aja saya mau tanya nih Kak Ira. Ini kan kita akan menyinggung tentang wawancara nih karena banyak juga teman-teman yang udah penasaran banget ya. Seleksi berkas kemarin udah tutup tanggal 20 Februari dan insya Allah seleksi wawancara ini menurut jadwal kalender itu akan dimulai dari bulan Maret ya Kak ya. Bulan Maret benar. Bulan Maret ini. Jadi menurut Kak Ira pemanggilan untuk wawancara itu bertahap apa serentak? Serentak ya. Jadi, oke, sebelumnya saya mau beritahukan bahwa teman-teman, mungkin teman-teman lebih tahu juga kalau untuk wawancara itu ada di 2 kota yang ada di Indonesia. Yang pertama di Aceh, yang kedua ada di Jakarta. Nah, biasanya itu duluan di ibu kota, teman-teman. Jadi duluan di Jakarta, baru nanti seminggu kemudian itu baru berlangsung di Aceh. Jadi teman-teman yang ada di wilayah Jabotabek itu biasanya itu atau Kalimantan, Sulawesi, daerah timur ya, itu biasanya mereka ke Jakarta. Sedangkan di wilayah barat itu di Sumatera, di Padang, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, dan yang ada di wilayah barat itu mereka wawancaranya itu di Banda Aceh, di Acehnya. Nah, teman-teman, jadi setelah udah dipersiapkan di Jakarta, nanti dipanggillah teman-teman yang memilih interview di Jakarta. Kemudian baru serentaknya itu di Aceh gitu. Jadi duluan di Jakarta, kemudian seminggu kemudian baru di Aceh gitu. Oh, kayak gitu. Mungkin Mm-mm. apakah itu memungkinkan jika 2021 misalkan semoga pandemik sudah berhasil, sudah selesai, mungkin akan dilaksanakan offline juga ya Kak ya? Iya, itu bisa jadi. Bisa jadi. Karena 2020 pengalaman kemarin itu memang online gitu ya. Iya. Oke. Gimana nih Kak? Perasaan Kakak ketika dinyatakan lolos seleksi wawancara itu seperti apa sih? Waduh, perasaan pertama pas dapat pengumuman lulus itu saya teriak satu rumah Hah? karena ya saya teriak itu jam 12 malam kalau nggak salah saya pengumumannya. Jadi teman-teman pada ribut semua di grup. Wawancara udah ada pengumuman nih. Oh ya, jadi saya deg-degan juga buka emailnya. Ketika saya buka, katanya congratulations. Saya teriak satu rumah kebangun orang tua saya terus tanya ada apa, terus saya bilang alhamdulillah saya lulus, dan ya di situ terharu bercampur dengan waduh bahagia, senang, sedih juga, udah deh komplit. Wow, congratulations for you.
Thank you. Iya, ya, hal yang sama yang pernah saya rasakan juga. Oke, lanjut, lanjut. Em, oh iya, by the way, hal apa saja sih yang Kak Ira persiapkan sebelum datangnya jadwal wawancara itu? Ini Oke. kan Kak Ika belum Eh, belum tahu nih ya, bakal lolos wawancara nih, sama kayak adik-adik yang sekarang lagi mau nunggu apa namanya kepastian. Nah, kira-kira hal apa saja yang Kakak persiapkan tuh? Oke, sebelum wawancara itu, yang pertama itu berkas semuanya, itu saya persiapkan, saya letakkan di satu map besar. Itu di situ ada CV saya, ada paspor juga, ada sertifikat-sertifikat, ada ijazah segala macam, dan semua berkas yang saya upload di TBBS atau di web saya masukkan ke dalam map tersebut. Kemudian setelah selesai berkas tersebut, saya juga mempersiapkan tools gitu. Nah, tapi tools itu saya nggak pakai ketika wawancara karena saya udah kebanyakan bicara gitu. Jadi nggak kepake akhirnya tools itu. Tapi teman-teman, kalau misalnya punya ide yang kreatif, yang mau ingin disampaikan ke YTB, itu bisa dijadikan suatu acuan. Terus yang ketiga, saya juga bawa buku. Saya ini penulis ya, termasuk penulis juga. Jadi saya ingin memamerkan atau ingin menjual personal branding saya. Jadi saya membawa buku dan koran saya bawa karena saya pernah masuk koran juga. Intinya saya itu di wawancara itu ingin menampilkan yang terbaik gitu. Karena saya datang jauh-jauh ya dari kota itu 6 jam perjalanan darat. Jadi saya ingin apa ingin menampilkan yang terbaik. Terus selanjutnya di saat wawancara saya juga menghafal beberapa pertanyaan yang terkait dengan LOI. Nah, teman-teman semuanya, LOI itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena itu harga nilai yang paling tinggi setelah ijazah, setelah penilaian ijazah, setelah penilaian sertifikat yang merupakan penilaian pendukung, ada juga LOI. LOI itu atau letter of intent itu adalah nilai yang paling utama yang biasanya itu ketika ditanyakan oleh pewawancara itu jika kita bisa menjawabnya itu nilai plus ya, dan mereka itu juga pada saat pemberkasan mereka juga menilai LOI. Dan mungkin ini juga hal yang umum atau rahasia umum yang mungkin sebelum saya pun di awal di sebelumnya itu sudah pernah menyatakan bahwa LOI itu sangat penting ya. Terus ketika saya sudah menyiapkan semua berkas tersebut, saya juga menghafal sih beberapa pertanyaan LOI, terus saya juga menghafal pertanyaan-pertanyaan umum gitu, yang sebelumnya saya udah search di YouTube, di Google juga, apa sih pertanyaan yang sering diajukan. Nah, pertanyaan-pertanyaan umum seperti tell me about yourself. Tell me about yourself itu biasanya itu tentang background kita. Dari tell me about yourself aja, pewawancara itu bisa menanyakan hal yang lebih gitu. Seberapa pandai sih kita membawa jalur alur wawancaranya. Nah, jadi dari situlah mereka bisa mencari pertanyaan-pertanyaan baru gitu. Jadi tadi kayak Kak Vicky bilang pertanyaan berkas apa aja yang saya persiapkan. Yang pertama itu semua berkas di TBBS saya jadikan hard copy, yang tadi yang soft copy saya jadikan hard copy. Kemudian saya membawa tools juga, saya membawa buku juga, saya membawa koran ataupun achievement ya, penghargaan yang pernah saya raih sebelumnya. Karena wawancara itu teman-teman itu ajangnya kita itu untuk mengekspresikan diri, ajang kita untuk menjual personal branding kita. Kenapa kita harus dipilih oleh YTB? Kenapa orang lain enggak? Apa sih spesial dari kita sehingga kita itu bisa dapat salah satu beasiswa yang dibiayain penuh gitu. Jadi nggak sembarangan pastinya yang bisa dapat. Nah, disitulah saya ingin membuktikan bahwa saya itu bisa dengan cara saya membawa semua berkas yang saya punya gitu, Kak. Wah, ini berarti teman-teman sama ya, apa namanya, pada Kak Ira juga sama. Jadi sebelum wawancara itu harus memprint ataupun membawa semua berkas-berkas yang kalian masukkan ketika seleksi berkas itu. Nah, tadi kan ada tell me about yourself nih Kak ya. Nah, apa yang Kak Ira lakukan ketika berada di ruang wawancara? Apakah cuma duduk aja kah? Mungkin ya. Maybe saya soalnya pernah dengar juga ada yang nyanyi, ada yang menunjukkan skillnya. Kak Ira ngapain di ruangan itu? Oke, saya itu ketika masuk ruangan itu belum belum duduk sebelum disuruh duduk karena itu attitude.
Kemudian saya duduk, ketika disuruh duduk, terus disuruh perkenalan diri, saya perkenalan diri, terus saya stand up comedy sih di situ. Makanya mereka Wow. itu ketawa terbahak-bahak. Ya, tapi dalam bahasa Inggris, Kak. Dan itu saya agak canggung sebenarnya, tapi mereka ya dengan have fun-nya menerima gitu. Dan di situ saya respect sama wawancaranya. Oh, jadi di awal itu jangan dibuat tegang ya. Iya, Pokoknya dibuat karena santai. Iya, iya. Karena Karena sebelumnya itu kan gini teman-teman, S3 sama S2 itu duluan masuk gitu. Jadi mereka itu udah dengan tesisnya, dengan proposal penelitiannya. Nah, jadi ketika mereka keluar dari ruangan itu kayak berapi-api gitu, dan ada yang kayak bilang, aduh aku tuh males banget lah sama bapak yang itu gitu. Kenapa? Karena bapak itu terlalu banyak tanya-tanya, terlalu banyak ngorek-ngorek hal-hal yang aku tuh nggak tahu gitu. Jadi saya pun kayak merasa, waduh ini kayaknya harus ada sesuatu yang baru nih yang bisa saya tampilkan ke mereka. Nah, jadi sebelum wawancara itu saya udah kayaknya saya harus buat stand up comedy deh gitu. Jadi stand up comedy-nya itu ya biasa aja gitu, nggak terlalu wow banget gitu. Tapi dalam bahasa Inggris, nah itulah yang jadi permasalahan bagi saya gitu. Tapi mereka itu respect gitu, dan waduh keren sih. wah, stand up comedy semua baru denger banget. Saya baru denger stand up comedy. Oke, nanti kita bisa contohin kali ya. Alright, Kak Ira, Ya. kira-kira pertanyaan apa saja sih yang keluar ketika sesi interview itu? Sepengalaman Kak Ira aja. Oke, pengalaman ya, ini umum bersifat murni dari pengalaman saya pribadi. Yang pertama, tell me about yourself. Kemudian yang kedua, kamu milih kedokteran ya, itu susah loh. Jadi apa sih yang kamu punya, meyakinkan kami. Nah, saya di situ cerita pengalaman pribadi saya. Kemudian saya menceritakan hal-hal yang ada hubungan gitu dengan Turki. Jadi saya mengangkat permasalahan di Turki, saya bawa ke Indonesia, saya gabungkan jadi satu, dan saya kasih ke kalian memberikan saya beasiswa, ini adalah feedback untuk kalian gitu. Jadi tidak hanya menguntungkan untuk saya pribadi, juga menguntungkan untuk negara kalian, dan juga menguntungkan untuk negara saya gitu. Terus yang ketiga, ditanya tentang sertifikat ya, mereka itu mengorek sertifikat saya gitu. Jadi ada koran juga di situ, mereka tanya ini siapa yang buat gitu. Jadi saya bilang ini saya yang buat. Oh ya, ini kenapa kamu bisa nggak, kalau kamu ini yang benar-benar kamu yang buat, coba kamu ceritakan semua yang ada di buku ini. Jadi saya menceritakan, saya storytelling gitu oleh mereka, kepada mereka dari saya pribadi, sesuai yang saya punya, sesuai dengan kemampuan yang saya punya gitu. Jadi apa yang ada di buku tersebut saya ceritakan. Nah, teman-teman, jadi saya itu juga suka nulis ya, suka nulis jurnal, suka nulis esai juga. Jadi saya menceritakan semuanya gitu. Terus mereka juga ada sedikit yang saya itu apa ya, sangat respect juga ke mereka ketika mereka bertanya, kamu S1 kan? Iya. Usia kamu berapa? Usia saya 17 tahun. Tapi kamu udah nulis? Iya, saya udah nulis. Dan ini kamu nulis semua? Iya. Waduh, jarang-jarang gitu ada anak seusia 17 tahun yang bisa nulis jurnal setebal ini gitu. Jadi saya bilang, oh itu bukan punya saya semua Pak, itu juga ada punya orang lain gitu. Jadi saya jujur juga di situ, terus mereka ketawa lagi, dan saya alhamdulillah semoga ini jadi hal yang positif untuk saya gitu sih. Wah, ya Allah, mantap banget, mantap. Jadi ketika ditanya yang ini yang saya garis bawahi itu tentang uh, Anda kan, Anda, Kak Ira kan mau ngambil jurusan kedokteran kan ketika itu kan. Iya, Jadi iya, harus bisa memaparkan gitu, harus bisa meyakinkan bahwa wawancara kalau misalkan Kak Ira ini orang yang berkualitas dan mampu benar. diandalkan dia. Jadi gitu ya Iya, teman-teman. Ketika ditanya tentang hal itu, kalian harus bisa menunjukkan gitu ya bahwasannya saya ini bisa bisa memberikan manfaat besar baik bagi Indonesia, baik ataupun untuk Turki sendiri. Karena ini bukan kaleng-kaleng ya enggak, ini untuk iya, beasiswa. Ya. beasiswa. Nah, kira-kira Kak Ira dari pertanyaan yang Kak Ira dapatkan tadi, ada nggak sih pertanyaan yang membuat Kak Ira itu susah untuk menjawab? Pertanyaan yang mungkin apa ya, kayak semacam pertanyaan menipu ataupun pertanyaan yang bikin pusing gitu loh. Ada nggak sih? Ada, ada. Apa Pertanyaannya tuh? itu menjebak sih. Pertanyaannya itu, jika kamu tidak kami pilih sebagai orang yang lulus beasiswa ITB ini, apa sih yang bakal kamu lakukan gitu. Jadi saya mencoba meyakinkan mereka, pertama,
insya Allah saya akan lulus. Tetapi jika memang Tuhan berkehendak lain, maka saya juga ada plan B, plan C, dan plan D. Jadi tidak hanya plan yang ini saja, jadi saya juga mendaftar beasiswa yang lain. Dan kebetulan pada saat itu, saya kan baru tamat SMA ya, pada 2 tahun yang lalu. Jadi ketika saya tamat SMA, saya juga ada ikut UTBK, Kak. Jadi ada UTBK, ada Mandiri UI juga, terus ada ITB juga. Jadi saya apply semuanya, dan ada beasiswa Korea, Rumania, dan beberapa beasiswa yang lain gitu. Jadi saya meyakinkan mereka jika memang Tuhan tidak berkehendak saya lulus di sini, maka saya akan beralih ke plan B, plan C, dan plan D. Saya bilang semuanya plan C, plan B, dan plan D, dan mereka bertanya lagi. Rupanya mereka kepo juga gitu. Jadi mereka tanya lagi, kenapa sih kamu nilai kamu tinggi ya? Tapi kenapa kamu tidak daftar UI katanya? Dan mereka itu tahu UI, ITB, dan mereka tahu UGM. Dan juga saya juga shock. Kenapa kamu nggak masuk Universitas Gajah Mada aja? Waduh, mereka kok tahu ya UGM gitu. Jadi saya juga mencoba meyakinkan mereka, bukannya saya tidak daftar ya, tapi kebetulan saya tidak lulus undangan. Tapi saya lagi dalam proses pendaftaran SBMPTN atau kalau tahun 2019 itu UTBK gitu. Jadi mereka itu udah mereject saya 2 kali. Dan sekarang ada peluang beasiswa ITB ini, saya daftar, dan kalau misalnya saya lulus, alhamdulillah. Nah, begitu, Kak. Jadi itu pertanyaan menjebak sih menurut saya. Karena mereka itu kayak tanya lagi, kalau kamu nggak lulus itu gimana sih? Dan mereka itu kepo sama pertanyaannya. Sama jawabannya maksudnya. Oke, oke, luar biasa banget. Saya dengarnya jadi semakin berapi-api nih mau nanya lagi nih. Oke, Kak Ira. Ketika wawancara itu ada nggak sih hal yang unik yang Kak Ira perlihatkan selama wawancara itu berlangsung? Hal yang unik ya, saya stand up comedy. Selain, Jadi teman-teman selain itu, ada nggak? nggak ada sih. Cuma itu aja. Jadi hal uniknya ini, bener ya, unik juga ya. Kan nggak semua kandidat itu bisa ataupun berani ya untuk melakukan stand up comedy. Kan ada juga nih ada yang lain, ada yang nyanyi, kemudian Iya. mungkin ada yang maybe pantomim, yang mau ngambil jurusan art ataupun lain sebagainya gitu ya. Nah, Iya. jadi Kak Ira nih beda teman-teman stand up comedy. Wah, apalagi dalam bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Alright. Oke, Kak Ira, ini masuk ke pertanyaan yang benar-benar teman-teman butuhkan ya. Kira-kira tips dan trik bisa menjawab pertanyaan saat seleksi wawancara berlangsung. Seperti apa? Oke. Ini benar-benar dari pribadi saya, tips dan triknya. Yang pertama itu kita bismillah ya. Kita bismillah sesuai dengan agama masing-masing. Pokoknya kita harus banyak berdoa juga. Semoga lancar lidah kita, lisan kita dalam menjawab suatu pertanyaan gitu. Terus yang kedua, setelah saya masuk, sebelumnya itu saya gimana ya? Saya itu orangnya ambisius banget gitu. Jadi ketika sesuatu itu saya harus dapat gitu. Makanya saya juga ketika saya punya target yang tinggi, saya juga melakukan ikhtiar yang luar biasa gitu. Dalam artian usaha yang luar biasa. Dengan cara apa? Dengan cara saya itu menghafal semua LOI, kemudian saya itu mencari semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan. Kemudian saya menghafal sendiri, itu di perjalanan saya dengan teks buku, dengan semua itu saya bicara-bicara sendiri. Kadang mereka gimana ya, orang tua saya juga melihat ini si Ira kenapa ya, dia tuh udah bicara-bicara sendiri gini. Jadi saya juga merasa waduh, itulah ikhtiar saya untuk mendapatkan beasiswa ini. Kemudian tips yang lain apa? Kan ini dalam bahasa Inggris ya. Karena dalam bahasa Inggris, teman-teman kalau misalnya punya teman-teman yang lulus beasiswa, lulus berkas, kalau mau diundang wawancara juga, kalau mau berbicara dengan mereka ya silahkan gitu. Jadi kalian tuh punya sefrekuensi yang sama, kemudian kita saling speech lah dalam bahasa Inggris, tanya-tanya tell me about yourself, kemudian dia tanya balik gitu. Jadi seolah-olah dia yang jadi pewawancara, kemudian nanti tukaran gitu. Sering-sering ngomong dalam bahasa Inggris. Mungkin itu hal yang umum ya. Terus yang paling berpengaruh lagi kalau misalnya dalam speech itu teman-teman, orang Turki juga tidak lancar bahasa Inggris teman-teman. Jadi jangan salah juga, jangan kita berpikir mereka itu bisa aksennya itu bisa kayak orang British, kayak Kak Vicky gitu ya. Terus ada yang aksennya Amerika gitu. Enggak, mereka itu sama kayak kita kok bahasa Inggrisnya. Jadi ketika kita tidak mengerti bahasa Inggris yang mereka ucapkan, kita bisa suruh ulang pertanyaannya dan mereka itu bakalan mencari kata-kata yang sangat sederhana.
gitu. Jadi mereka itu bakalan jika mereka pikir oh ini susah nih bahasa Inggrisnya dan si orang yang jadi apa ya lawan bicaranya itu tidak ngerti bahasa Inggris, maka mereka itu akan mencari kata-kata yang sangat sederhana untuk dimengerti gitu oleh si lawan bicaranya ini. Nah, itu sih yang saya juga sangat acungin jempol untuk panitia YTB gitu, Kak. Iya. Ini pertanyaan yang di luar ya. Itu kan kayaknya nggak semua kandidat itu bahas Inggrisnya lancar kan. Nah, kira-kira ketika sesi wawancara berlangsung pernah nemuin nggak Kak Ira dari teman Kak Ira sendiri yang mana dia bawa penerjemah ataupun diterjemahkan orang lain? Pernah nggak? Tahun 2019 itu nggak pernah ya, tapi tahun sebelumnya itu pernah. Jadi teman-teman ini semoga bisa jadi motivasi juga untuk kita semua. Nah, ada satu cerita dari awal di tahun sebelum-sebelumnya, pokoknya bukan tahun 2019, itu mereka itu ada satu orang yang nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Nah, jadi pewawancaranya ini bilang, ada nggak di sini yang bisa terjemahin beliau ini yang tidak bisa bahasa Inggris? Nah, jadi ada satu orang yang angkat tangan, saya bisa menerjemahkan beliau yang nggak bisa bahasa Inggris. Nah, ketika diterjemahkan semuanya, rupanya yang lolos itu bukan dia, bukan yang penerjemah ini, bukan, tapi yang tidak bisa bahasa Inggris ini. Jadi kesimpulan apa yang bisa didapatkan? Rupanya bahasa itu juga tidak menentukan kualitasnya isi seseorang itu, tidak. Tapi yang dinilai YTB itu juga isi yang kita bilang gitu, isi dari konteks yang kita bicarakan, bukan hanya bahasanya. Jadi teman-teman, kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris, itu bukan juga sebuah acuan untuk kita bisa lulus ya, tapi jika memang ingin pergi ke luar negeri ya harus bisa bahasa Inggris gitu teman-teman. Nah, apakah bahasa Inggris saja? Enggak, ada bahasa Arab. Kayaknya kalau misalnya ada yang bahasa Turki itu saya rasa auto lulus keluar, auto lulus beasiswa gitu, langsung lulus karena gimana ya, bahasa Turki kan susah ya, sangat susah. Jadi jika teman-teman bisa misalnya memperkenalkan di dalam bahasa Turki, terus bisa sedikit-sedikit ngomong tentang Turki dalam bahasa Turki, itu kalian itu dapat nilai plus dan itu langsung lulus gitu. Bisa jadi langsung lulus karena sedikit lagi ya Kak, dikit lagi. Karena pengalaman dari tahun lalu itu ada juga teman-teman yang beliau itu sampai shock gitu panitia ITB-nya. Kok kamu bisa bahasa Turki? Terus beliau bilang, saya otodidak, saya sangat suka sama kebudayaan Turki dan saya belajar otodidak dan beliau itu langsung lulus. Udah itu sih. Sumpah keren banget. Apalagi nih ya teman-teman. Sekarang itu kan banyak ya lembaga-lembaga kursus kayak contohnya NRC, kemudian lembaga bahasa Turki, lembaga-lembaga lainnya lah ya. Jadi kalian ini yang punya basic bahasa Turki yang meskipun cuma belajar A1, A2, B1, B2, C1 apalagi ya. Nah, jadi kalian bisa banget berarti ketika sesi wawancara ini menggunakan bahasa Turki it's really recommended, right? Wah, jadi iya Kak. Kalau misalkan oh iya, nih pertanyaan yang lain ya Kak ya. Kira-kira hal-hal yang diperhatikan menurut Kak Ira ini untuk bisa lolos itu seperti apa sih? Misalkan gini ya, kan ada juga awardee yang membawa mind map contohnya. Ada juga yang membawa portofolio, ada juga yang membawa mungkin kayak semacam alat peraga lainnya. Menurut Kak Ira tuh apakah hal itu berpengaruh atau tidak, Kak? Oke, ini pertanyaannya itu saya kalau misalnya kalau misalnya saya lihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, itu sebenarnya jika kita pun membawa hal-hal seperti itu, tapi tidak ada yang bisa dibanggakan gitu, Kak. Jadi personal branding itu saya ragu gitu, apakah itu bisa lulus atau tidak gitu. Karena bukan hanya panitia YTB yang bisa menilai, kita juga bisa menilai Kak, orang yang mana yang lulus gitu. Karena kita itu tahu, oh kalau dia itu pantas lulus. Nah, tapi teman-teman, ada juga hal yang tidak terduga terjadi. Ini sebenarnya tergantung untung-untungan juga ya. Jadi ada juga yang kayak tadi, ada yang nyanyi bahasa Turki, ada yang nyanyi lagu kebangsaan Turki, dan dia lulus. Padahal kakak ini ya biasa-biasa aja, nggak biasa-biasa aja sih, kakak ini luar biasa juga gitu. Tapi
mungkin ada sesuatu hal yang bisa dibanggakan gitu Kak. Jadi ketika dia membuat tools ataupun dia membawa alat peraga gitu. Jadi ada sesuatu hal yang dibanggakan oleh dia dan dia pun basicnya itu bagus seperti yang Kakak nyanyi bahasa Turki, lagu kebangsaan Turki ini. Jadi itu luar biasa Kak. Jadi itu sih langsung lulus gitu. Makanya jadi ada yang bilang yang Kakak yang nyanyi pakai bahasa Turki ini lagu kebangsaan Turki. Jadi dia bilang gini, ini dia itu lagunya itu kedengaran sampai keluar dan mereka itu tanya-tanya, waduh ini kayaknya kakak ini langsung lulus deh, dan dia benar-benar lulus dan beliau langsung diluluskan oleh YTB. Jadi luar biasa sih, keberaniannya itu luar biasa. Acungin jempol deh. Give applause. Luar biasa banget. Jadi teman-teman ya, selain hal itu yang disampaikan oleh Kak Ira tadi, mungkin bisa teman-teman bisa kayak nyanyiin lagu kebangsaan Turki, menyanyikan lagu apa namanya, lagu-lagu kesukaan kalian lah yang berbahasa Turki gitu. Lagu Turki yang paling populer siapa sih? Apa sih? Saya memang suka juga nih ya. Saya suka lagu Turki juga. Siapa ya penyanyinya itu? Aduh, saya lupa. Kalau Kak Ira siapa favoritnya? Leila dari Rain Man. Ya itu tiap di asrama itu teman-teman saya yang Turki itu selalu dihidupkan lagu itu dan saya sampai kehafal gitu. Jadi ketika marahan sama orang Turki ini, saya nyanyi lagu Turki sikit, mereka langsung baikan. Oh, kamu hafal ya lagu aku yang aku selalu putar gitu. Jadi seru sih. Di Turki itu seru banget, guys. Jadi ya wajib lah. Harus lulus pokoknya kalian. Saya doain yang terbaik. Dan kalau kalian lulus, insya Allah kita bisa jumpa deh di Istanbul, bisa dijumpa di Ankara. Pokoknya kita udah masuk ke wilayah PPI gitu, teman-teman. Ditunggu di sana. Mantap sekali. Oke, kayaknya pertanyaan dari saya. Ini siapa lagi? Matiin dong, di mute dong, suaranya dong. Oke. Nanti pas di sesi terakhir saya akan mempersilahkan kepada Kak Ira untuk memberikan sesi apa ya, memberikan semacam motivasi ataupun nasihatnya. Nah, sekarang ya saya mau ngajak teman-teman untuk berdialog ya, untuk berdiskusi juga nih. Saya berikan waktu sekitar 3 pertanyaan ya kepada teman-teman, siapapun Anda, siapapun kalian ingin bertanya langsung kepada Kak Fakhira. Oke, langsung dinyalakan mic-nya dan videonya, ataupun langsung mic-nya aja. Sebutkan nama dan institusi ataupun asal daerahnya dari mana. Silahkan. Yang ada saat ini dan saya tinggal di Pekalongan. Kebetulan saya tertarik nih Kak, tadi penyampaian dari Kak Ira dari awal sampai akhir. Dan saya ada satu pertanyaan yang ingin saya ajukan, yakni mengenai ketika kita interview kan otomatis beda ya Kak antara offline dengan online kayak gitu. Nah Kak Ira ada tips nggak sih ketika online ini gimana gitu? Berdasarkan apa yang udah aku ikuti, kayak banyak banget award-award yang bilang kayak estimasi waktunya itu 15 menit sampai 30 menit kayak gitu. Nah, ada nggak sih kiat-kiatnya kita untuk menghadapi situasi yang online kayak gini? Dan utamanya kayak, misal nih, kalau offline kan kita enak ya Kak, bisa kayak show apa yang udah kita bawa tools-nya kayak gitu. Nah, posisi kita online nih, gimana kita untuk bisa show ke mereka bahwa, oh ini loh, aku layak dan aku punya sesuatu yang memang bisa di brandingkan ke mereka kayak gitu. Mungkin dari aku itu aja sih Kak. Terima kasih. Oke, Kak Ira gimana, mau langsung dijawab apa mau ditampung dulu? Boleh dijawab aja ya Kak, biar nanti. Oke, langsung jawab aja. Aku, Siap. Oke, terima kasih sebelumnya Ikhtiar Anugrah ya Kak Ikhtiar dari UGM ya. Tadi saya sempat singgung UGM, sudah ditanya sama pewawancaranya juga tahun lalu. Jadi gini, memang beda antara online sama offline dan itu luar biasa ya berbedanya. Memang konteksnya itu sangat berbeda, di mana yang satu tatap muka, yang kita bisa mengekspresikan sesuatu ke mereka, tapi satu lagi kita online, di mana kita itu hanya bisa bertatap muka lewat device seperti laptop, HP segala macam gitu. Nah, kalau kita itu mau menunjukkan ataupun mau menjual personal branding melalui online itu bisa-bisa saja. Namun karena
bisa jadi waktunya itu berbeda. Jadi kalau misalnya di offline itu bisa sampai 30 menit, di online itu hanya 15 menit gitu. Jadi mereka itu bertanya yang penting-pentingnya doang gitu. Itu bisa jadi. Nah, gimana caranya supaya kita itu bisa memberikan yang terbaik ke mereka? Kita itu bisa memberikan yang terbaik ke mereka itu ketika mereka bertanya sesuatu hal yang menurut kita itu ada apa ya? Ada peluang untuk kita sebutkan hal-hal yang menarik dari kita. Misalnya contoh, mereka itu tanya tentang kegiatan kita. Biasanya sih ketika pandemi ya, mereka pasti bertanya gini, apa sih kegiatan kamu sama pandemi? Itu pasti bakal ditanya gitu. Nah, di situ kita bisa menjual sesuatu yang ada di diri kita. Misalnya nih, kalau ketika pandemi, saya itu selalu mengikuti webinar misalnya, webinar apa, dan saya itu selalu selalu aktif di media sosial, sehingga waktu-waktu yang tidak yang dihabiskan di rumah itu tidak terbuang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di pertanyaan seperti itu kan pertanyaan yang bisa kita, yang menurut kita itu bisa kita jual personal brandingnya. Kita juga bisa menambahkan sesuatu. Oh ya, ini aku ketika pandemi ini buat ini, terus ada ini, ada segala macam gitu. Itu bisa ditampilkan ke mereka gitu. Terus ada apa? Misalnya kerajinan tangan. Ini adalah kerajinan tangan saya buat. Nah, atau kalian bisa juga bilang, jika saya lulus award di ITB, saya sebenarnya ingin memberikan ini kepada kalian, oleh-oleh dari saya. Namun, tapi ini bukan sogok ya. Ini cuman kayak bilang, ya ini untuk kalian, tapi karena ini online, jadi ya saya tidak bisa memberikan ini untuk kalian, dan ini saya buat ketika masa pandemi. Itu juga salah satu yang ini sih bisa akal-akalin maksud saya. Ya bisa diakal-akalin. Terus personal branding apa lagi nih yang bisa kita tampilkan ke mereka? Nah, teman-teman, di pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh YTB itu nggak akan pernah tanya pertanyaan sebelum mereka itu bertanya seperti ini, apakah ada yang kau ingin kamu sampaikan kepada mereka? Nah, itu bakal ditanya di setiap peserta. Di situ juga bisa jadi ajang pembuktian gitu. Jadi ketika kalian ingin menyampaikan sesuatu yang memang yang belum kalian tersampaikan, ya kalian bisa bilang di situ gitu. Jadi kalian bisa bilang apapun yang kalian mau di situ. Misalnya nih, oh ya saya lupa tadi saya sebenarnya ingin menampakkan ini gitu, tapi saya belum bisa tampakin gitu karena ini kan secara online ya. Terus kalian juga bisa buat PPT, tapi ini saya belum tahu ya konteksnya itu apakah di Zoom seperti kita sekarang ataukah di Microsoft yang biasanya itu Microsoft yang bisa tatap muka gini, saya juga kurang tahu, atau di Skype atau di platform mana saya kurang tahu, tapi yang jelas jika itu memang online, kita itu bisa saja menampilkan bakat kita yang sama, tetapi jika mereka bertanya hal-hal yang kita rasa itu bisa kita masukkan gitu. Nah, teman-teman, saya harap di sini kalian itu bisa membawa pertanyaan, jangan sampai pertanyaannya itu yang dikuasai oleh pewawancara. Jadi teman-teman itu bisa kayak dijadikan pewawancara itu sebagai teman ngobrol kita gitu. Jangan sampai gara-gara mereka tanya pertanyaan yang susah, kita nggak bisa jawab, dan itu dalam bahasa Inggris yang juga susah gitu. Jangan sampai kita stuck di satu. Kalau udah kita diam, itu udah game over sih. Misal kita nggak bisa jawab lagi, itu udah game over. Dan mereka itu kayak, waduh ini nggak bisa, gini aja nggak bisa jawab, ngapain dia jauh-jauh kemari gitu. Dan masih banyak kok peserta yang lain yang lebih mampu daripada dia. Nah gitu. Jadi teman-teman, saya harap gitu ya, jangan stuck di satu pertanyaan. Pokoknya harus bisa, apapun itu harus bisa. Ataupun kalian bisa bilang, kalau kalian nggak bisa bilang dalam bahasa Inggris, kalian bilang, berikan waktu saya 10 detik untuk saya berpikir gitu. Itu bisa. Yang penting jangan terlalu lama stuck di satu pertanyaan gitu. Itu enggak banget gitu, enggak. Gitu. Jadi kita lancar dalam ngomong, terus kalau misalnya kita nggak ngerti, suruh bilang aja, bentar ya, saya pikir 10 detik dulu gitu untuk dan mereka juga tertawa gitu. Jadi mereka itu sesuatu hal yang mungkin membuat mereka tertarik, mereka itu bakalan dengan senang hati menerima kita. Beda dengan orang-orang yang seperti tahun lalu itu, kan itu tentang ada permasalahan politik ini ada yang ambil tentang ilmu pemerintahan, jadi mereka itu bahas tentang Ahok, tentang Bapak Basuki yang ada permasalahan ya di tahun 2019. Jadi mereka itu berdebat itu sepertinya itu panas banget itu dalam satu ruangan itu. Jadi aduh, saya juga pusing, ini gimana nih cara, pokoknya sampai banting pintu deh, sampai banting pintu. Waduh, ini kenapa ini? Ya karena ilmu politik jadi dibahas gitu. Jadi teman-teman jangan sampai dikuasai ya materinya oleh mereka gitu. Jangan sampai. Jadi kita yang harus menguasai materi gitu. Walaupun ini secara online,
pokoknya jangan sampai pewawancara itu menguasai materi yang kita mau ungkapin gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ungkapin sesuatu, kita ungkapin terus dan bawa alurnya gitu. Jadi saya dulu kan punya tips, trik saya itu tahun lalu itu mereka itu saya ajukan untuk tanya ke sertifikat gitu. Pokoknya sertifikat aja. Jadi ketika mereka tanya satu sertifikat, saya tanya lagi, itu di bawah ada lagi sertifikatnya. Kalau mau lihat aja gitu. Jadi mereka tanya-tanya lagi gitu sampai habis waktu. Jadi saya alhamdulillah nggak ada pertanyaan yang aneh-aneh, itu nggak ada gitu. Jadi kalau kita bisa, kita pandai bawa semua alurnya, kita pasti bisa. Sebenarnya itu teman-teman, YTB itu sangat mudah untuk dicapai gitu, diraih. Dengan syarat kita bisa mengolah kontrol kita, kontrol emosi, kita bisa mengolah mereka masuk ke dalam dunia kita gitu. Jadi kita bawa mereka ke dalam dunia kita sehingga kita pun keluar dari ruangan itu ataupun setelah selesai kita secara online ya, walaupun secara online ataupun secara offline, kita tuh dengan alhamdulillah ya selesai juga. Jadi serahkan semua kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu teman-teman. Jadi nggak ada yang berapi-api, itu nggak ada sama sekali. Yang penting kita santai, santuy, kayak ngobrol gini, ngobrol santuy, insya Allah bisa, pasti dijamin. Gitu. Iya, kayak sesi ngosai ya, ngobrol santai. Iya, ngobrol santai. Oke, ada 2 pertanyaan lagi nih dari peserta. Kira-kira mau nanya apa nih? Tadi gimana Kak Ikhtiar, sudah terjawab kah? Sudah Kak, terima kasih banget loh. Ini sangat insightful dan kalau aku nggak join di ngosai ini, kayaknya aku nggak bakal dapet satu advice ini. Makasih banyak Kak. Keren, mantap. Makanya nanti gabung ngosai. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi selain Kak Ikhtiar? Silahkan. Kak, Assalamualaikum iya. Kak. Waalaikumsalam. Sap, gimana? Jadi gini Kak, itu tahun 2020 dulu kan, itu nggak ada tes matematikanya kan. Nah sekarang gimana Kak tahun 2021 itu? Kalau ini kan kemungkinan tes wawancaranya online ini. Jadi kalau misalnya ada tes matematika, gimana jawabnya gitu? Terus tuh satu lagi Kak. Nah di dalam tes wawancara itu biasanya ada berapa pertanyaan. Nah itu tes wawancaranya itu berapa lama gitu. Nah, itu aja Kak pertanyaannya. Ya. Oke, terima kasih. Siapa sih namanya? Namamu siapa? Yusril. Yusril. Oke. Kak Ira, silakan langsung bisa dijawab nih. Oke, makasih Kak Vicky. Langsung aja ya jawab pertanyaan Kak Yusril. Gini Kak, kalau untuk berapa pertanyaan itu tergantung dari wawancara tersebut. Semakin banyak, misalnya nih kita bicara banyak banget ya, mereka itu nggak banyak juga tanya gitu, paling cuma 3 atau 4 atau 5 pertanyaan. Tapi kalau misalnya kita nggak bicara banyak, mereka itu bisa tanya-tanya lagi gitu. Jadi usahakan banyak aja bicara gitu, habisin aja waktunya. Berapa waktunya itu sekitar 15 sampai 30 menit, sama kayak Kak Ikhtiar tadi bilang ya, benar. Tapi kalau untuk online itu bisa jadi lebih cepat gitu, karena mereka itu kan bosen juga ya di depan laptop gitu, jadi satu hari full gitu, makanya mereka itu bisa jadi kuota yang dapat beasiswa tersebut dikurangi. Makanya tahun 2020 itu ada yang kena PHP teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang kena PHP sama YTB itu jangan dimasukin dalam hati ya. Jadi ada yang udah di-invite undangan wawancara, tapi dia nggak dipanggil. Tahu-taunya udah ada pengumuman kelulusan gitu. Jadi jangan ke bawah hati gitu ya. Itulah sistem mereka. Jadi sebagai manusia juga ada kekurangannya gitu. Mungkin mereka itu memotong kuota beasiswa karena pun kondisi ekonomi di Turki pada saat pandemi itu lumayan drastis menurun ya. Dan saya rasa itu bukan hanya di Turki, namun juga di seluruh dunia. Terus yang kedua itu untuk tes matematika. Untuk tes matematika itu tahun 2019 itu ada sekitar 12 soal dan waktu pekerjaannya itu 60 menit. Kalau nggak salah saya, seingat saya seperti itu. Soalnya itu tentang tes matematika dasar. Nah, saya ini ada join grup ini ya, grup interview kita gitu, yang Kak Vicky buat juga. Jadi ada yang bilang mereka ini dapat informasi yang salah. Tes matematika itu hanya untuk teknik gitu, untuk teknik dan matematika untuk yang berhubungan dengan soal hitung-hitungan. Jurusan yang hitung-hitungan itu salah teman-teman. Saya aja yang jurusan kedokteran, yang jurusan kesehatan itu ada tes matematika dan itu berlaku untuk semuanya. Jadi tidak berlaku untuk
untuk yang hanya di jurusan hitung-hitungan saja. Kenapa? Kenapa mereka sih buat tes itu? Tujuan mereka buat tes itu yang pertama karena kita itu S1. S1. S1 itu tidak ada proposal penelitian dan mereka itu sama sekali tidak tahu gimana sih kemampuan kita. Nah, salah satu yang paling ampuh untuk mereka mengetahui gimana caranya kita itu bisa berhasil dalam sebuah gimana ya? Tunggu, saya gini. Jadi cara yang paling ampuh gimana caranya supaya mereka mengetahui kemampuan seseorang itu, yang paling ampuh itu ya dengan cara tes matematika dasar. Nah, tes matematika dasar itu paling ampuh ya untuk mengetahui nilai seseorang itu gimana gitu, kemampuan seseorang itu. Makanya S1 itu wajib tes matematika itu tahun 2019. Tes-tesnya apa aja itu matematika dasar itu logaritma masuk, algoritma, trigonometri, sudut, bangun ruang. Pokoknya kalau kalian itu yang mau tes UTBK itu harus harus benar-benar rajin untuk lihat soal-soal seperti itu. Soal-soalnya itu bervariasi, ada yang paling susah, yang paling gampang sama yang paling susah gitu. Jadi mudah lah, nggak susah-susah banget itu enggak gitu. Lebih susah UTBK lagi dibandingkan tes matematika tersebut. Namun di tahun 2020 itu karena sistemnya online, jadi tidak ada sama sekali tes matematika. Nah, kalau tadi pertanyaannya itu tahun 2021 gimana, itu ada dua opsi teman-teman. Yang satu ketika online. Ketika online itu saya rasa itu 100% itu tidak ada tes matematika dasar. Namun opsi kedua itu bisa jadi ada ketika offline. Itu saya yakin ada. Kenapa? Karena mereka itu tidak bisa percaya begitu saja dengan nilai UN kita. Dengan nilai apalagi teman-teman yang belum lulus SMA. Jadi dengan nilai rapor, itu mereka tidak bisa percaya sama sekali. Makanya mereka memberikan tes matematika. Nah, tes ini juga sangat berpengaruh gitu untuk lulus wawancara. Jadi ada 3 pewawancara, 2 pewawancara, 1 psikolog. Jadi yang meriksa ujian itu psikolog ini. Jadi ketika siapa nih misalnya dipanggil nama saya Fakira, come here please gitu. Udah masuk dalam satu ruangan. Nah, si psikolog ini langsung ngambil kunci jawaban kita, dia langsung meriksa gitu. Tapi dia nggak bilang berapa nilainya gitu. Beliau ini nggak bilang berapa nilainya, jadi mereka langsung meriksa tes matematika dasar kita. Kemudian setelah itu langsung dinampakkan kedua pewawancara ini lagi, kemudian baru dimulai wawancara gitu. No, kayak gitu. Gimana Yusril? Udah terjawab kah? Iya Kak, terjawab. Oke, alhamdulillah. Iya, terjawab Kak. Oke, teman-teman, pertanyaan terakhir. Boleh Kak Ira pertanyaan terakhir? Oke, teman-teman yang mau bertanya langsung dinyalakan mikrofon ataupun videonya. Silakan. Halo. Oh, siapa nih yang nanya nih? Hana. Ya, gimana Hana? Sebelumnya Bapak, saya mau nanya, kalau seandainya ketika interview nanti tiba-tiba kita kayak nggak bisa jawab gitu, itu kita harus gimana Kak? Apa kita harus mengalihkan perhatian interviewers itu atau bagaimana? Itu aja sih Kak pertanyaannya. Oke, terima kasih Hana. Oke, Kak Ira, langsung saja. Oke, langsung aja dijawab. Terima kasih Kak Hana, makasih juga Kak Vicky. Kalau misalnya pertanyaannya kalau nge-stuck di salah satu pertanyaan dari YTB ya gitu, dari pewawancara YTB kita harus ngapain gitu. Yang saya kasih solusi, tapi solusi ini nggak tahu apakah bisa, pokoknya ingin berbagi aja ya, saya ingin berbagi. Yang pertama itu kalau stuck di satu pertanyaan, kita tuh harus ngapain? Kita itu harus bilang aja, tunggu 10 detik saya mau mikir, itu bisa. Saya lakuin itu tahun lalu. Jadi saya mau bilang sesuatu, tapi itu susah banget diucapin, karena itu dalam bahasa Inggris ya. Jadi, dan saya itu mikir 10 detik itu, dan saya itu ngasih contoh yang baru gitu, tapi saya sederhanakan kalimatnya. Saya tanya lagi, apakah kamu ngerti apa yang saya bilang? Terus mereka bilang, tidak, saya tidak mengerti. Oke, let me tell you something gitu. Biarkan aku memberitahu kamu sesuatu gitu. Terus sampai mereka juga bilang, gimana, kamu udah ngerti belum? Terus kata mereka, enggak, masih belum juga. Oke, saya nggak tahu lagi mau jawab apa gitu. Jadi
usahakan jujur gitu sama mereka gitu. Oke, nggak apa-apa kata mereka. Mereka juga memaklumi. Jadi mereka langsung tanya ke pertanyaan yang lain. Nah, yang kedua, solusi kedua, kita bisa mengalihkan jawaban, tapi jawabannya itu mendekati pertanyaan tersebut gitu. Itu bisa. Misalnya tuh mengalihkan sesuatu, tapi kita mengalihkannya itu dengan hal yang berdekatan dengan pertanyaan dari pewawancara tersebut. Itu bisa. Terus yang ketiga, solusinya boleh kita bilang saya tidak tahu jawabannya, tapi ini terlalu apa ya, terlalu tidak ada usaha gitu untuk berusaha. Jadi ya jangan sampai ngestak di salah satu pertanyaan gitu. Dan solusi yang paling bagus itu menurut saya itu solusi kedua, di mana kita itu bisa mengalihkan ke suatu jawaban, tapi jawabannya itu mendekati pertanyaan tersebut gitu. Misalnya nih ditanya tentang apa ya, kalau saya itu ditanya tentang apa ya tahun lalu, sampai saya nggak bisa jawab. Pokoknya saya itu ditanya tentang hal yang berhubungan dengan kedokteran gitu, dan saya nggak tahu gimana cara jelasinnya. Bukan nggak tahu jawabannya ya, tapi saya nggak tahu gimana cara jelasinnya karena itu full of English gitu. Jadi saya mengalihkan, saya mengambil sebuah sampel, sebuah contoh, sebuah example yang saya rasa itu berdekatan, jadi saya kasih ke mereka, terus saya buat perumpamaan gitu. Jadi seperti kimia gitu. Jadi saya mengalihkan ke kimia, kan hubungannya dengan kedokteran juga. Jadi saya masukkan. Nah, jadi saya sampai sempat tanya, kamu ngerti nggak apa yang saya maksudkan gitu? Dan mereka bilang, enggak, kami nggak ngerti. Dan saya bilang, gimana ya saya harus jelasin, karena pun saya susah jelasinnya gitu. Dan mereka bilang, okay, that's fine gitu kata mereka. Okay, clear katanya. Dan mereka tuh sangat paham dengan ikhtiar kita, dengan usaha kita gitu. Dan mereka lebih lebih respect, lebih mengapresiasi kita usaha daripada kita diam aja, daripada kita stuck di situ aja dan kita langsung bilang enggak, aku nggak tahu apa-apa gitu. Semua terjawab ya Kak? Oke, terima kasih sudah 3 ya, karena tadi perjanjiannya cuma 3 ya teman-teman. Makasih banyak Kak Ira sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para calon awardi 2021 nih. Amin. Oke. Amin. Amin. Tadi Amin, udah, Kak. amin. Tadi udah ada Kak Ikhtiar, Kak Yusril, dengan Kak Hana yang bertanya ya. Jadi kalian kalau misalkan punya pertanyaan, bisa dituliskan pertanyaannya di grup. Oh iya, ada kabar gembira juga, insya Allah kakak akan dibantu dengan Kak Ira juga akan membuat buku panduan wawancara buat kalian. Dan insya Allah akan ada buklet juga tentang Turki. Jadi bisa kalian pelajari ya. Jangan lupa pelajari juga jurusan yang akan kalian ambil, diperdalam lagi ya. Karena wawancara Turki itu jangan dianggap sepele ya teman-teman, harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Oke, terakhir Kak Ira, saya minta Kak Ira untuk memberikan semacam motivasi ataupun nasihat untuk calon awardi 2021 nih. Silakan. Oke, terakhir teman-teman semuanya semangat untuk daftar beasiswanya, walaupun ini tuh udah menjadi ajang ikhtiar kita yang luar biasa untuk mendapatkan beasiswa ini, tapi jangan sampai putus asa, jangan sampai patah semangat ketika ada suatu hal yang mungkin tidak mengenakan ketika kita tuh ditolak oleh beasiswa ini. Kenapa? Karena beasiswa ini tuh bukan beasiswa terakhir kita gitu. Jadi masih ada beasiswa lain yang lebih bergengsi dan lebih luar biasa dibandingkan beasiswa ITB ini. Nah, kita kan udah sampai nih ikhtiar ke pemberkasan, tinggal wawancara. Nah, wawancara ini tetap dipacu lagi, dihafal-hafal tuh LOI-nya, jangan sampai berkas-berkasnya itu juga nggak di-open lagi, nggak dipedulikan lagi gitu ya teman-teman. Jadi tetap semangat dalam proses wawancaranya. Terus kemudian bismillah, jangan lupa berdoa, minta doa, karena teman-teman doa itu senjata yang luar biasa gitu untuk kita. Jadi semangat yang saya ucapkan, terus yang kedua jangan putus asa, dan yang ketiga kita itu bisa kok, kita pasti bisa. Kalau nih teman-teman daftar 10 beasiswa itu salah satunya pasti ada yang nerima kita gitu. Jadi walaupun YTB ini mungkin bukan jadi jodoh kita ya, sebenarnya beasiswa itu kayak jodoh juga gitu. Jadi kalau kita cocok sama beasiswa ini, pasti dia nerima kita kok. Jadi kalau misalnya ITB bukan jodoh kita, berarti dia tidak menerima kita ya. Kita berusaha mencari yang lain yang lebih baik daripada ITB.
Yang penting jangan patah semangat dan jangan putus asa. Semangat. Wah, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita hari ini. Oke, luar biasa sekali. Wow, Kak Ira, nggak kerasa ya, udah sekitar 1 jam lebih Kak Ira menemani saya untuk mengobrol santai pada pagi ataupun siang hari ini, karena di Malaysia ini jam 12. So, terima kasih banyak atas waktunya ya teman-teman yang hadir di sini. Nantikan kita akan ada sesi ngobrol santai lagi, yang mana insya Allah saya akan mengundang narasumber-narasumber yang lainnya, masih insya Allah tentang seputar Turki. Rencananya saya akan membahas tentang proposal tesis. Nah, untuk next time, saya akan membahas tentang proposal tesis dan beasiswa TDV, serta beasiswa mandiri, gak ada ya, serta mandiri di Turki. Oke. Oh ya teman-teman, kita sebelumnya mau ngambil dokumentasi dulu. Boleh nggak Kak Ira kita foto bersama dulu? Oke.